Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati ahli bait di rumah ini, Ibu Nurul, yang kami hormati Ibu Ustazah Horasia, kemudian ibu-ibu jamaah perwiritan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang kami hormati juga dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi yang hadir pada hari ini. Ibu-ibu jamaah perwiritan yang saya muliakan, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal tentang umat. Sekarang ini banyak problem dari umat, khususnya di Kota Tebing Tinggi ini. Pada kesempatan hari ini pembahasan kita yaitu tentang pemberdayaan ekonomi umat. Berbicara tentang pemberdayaan ekonomi itu pasti berbicara dengan keuangan. Banyak sekali problem kita di masyarakat, bahkan sampai ada kasus perceraian juga gara-gara masalah ekonomi. Akibat apa? Akibat yang pertama, manajemen keuangan itu sendiri, kemudian juga faktor keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan ini harus dipecahkan, bukan hanya satu orang, dua orang, akan tetapi harus dipecahkan bersama dari berbagai unsur. Unsur pemerintah, masyarakat, individu itu sendiri, kelompok-kelompok, organisasi keagamaan, perwiritan juga terlibat di sini. Karena apa? Karena di sini kita harus memberdayakan ekonomi, keuangan yang ada pada kita. Bagaimana kita membantu orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang lemah ekonominya. Sekarang ini khususnya di Kota Tebing Tinggi banyak sekali kasus orang terjerat hutang. Di Kota Tebing Tinggi ini banyak sekali CU koperasi yang meminjamkan rentenir, istilahnya, yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi. Akan tetapi orang kita tetap saja mau meminjam. Kenapa? Karena mungkin prosesnya mudah. Kalau di bank mungkin banyak persyaratan, harus ada agunan, harus ada surat tanah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pinjam di CU, koperasi, rentenir, prosesnya gampang. Jadi orang lebih memilih ke rentenir, walaupun bunganya tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya itu bukan menolong, akan tetapi menolong, ditolongnya kita. Ada juga beberapa kasus orang yang tidak sanggup membayar pinjaman itu. Dibayarnya, tetapi dia hanya membayar bunga saja yang dibayar. Ya. Akhirnya pokoknya tidak terbayar. Akhirnya yang ada di rumah dijual. Akhirnya rumah terjual. Disinilah permasalahan
yang harus kita hadapi bersama. Saya penyuluh agama non-PNS yang bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, mengapresiasi Basnas sebagai pengelola zakat. Sepengetahuan saya, di Basnas ini ada pemberdayaan ekonomi umat yang berbentuk zakat produktif. Di Basnas ini mengelola zakat, infak, sedekah, dan sebagian dana itu dikelola untuk produktif. Produktif ini maksudnya untuk pinjaman modal usaha. Pinjaman modal usaha. Ini dananya dari mana? Termasuk ini yang Ibu kumpulkan. Ini ada kotak dari Basnas. Ini dikumpulkan, itulah nanti yang dikumpulkan, kemudian nanti didistribusikan secara konsumtif dan produktif. Kalau yang produktif itu itulah dipinjamkan kepada orang-orang yang tidak memiliki modal usaha, pengusaha kecil. Ya, ada yang pinjamannya 1 juta, ya kan Pak Joko? Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, tergantung kepada kebutuhan daripada pengusaha atau masyarakat tersebut. Kemudian ada juga bantuan yang konsumtif. Konsumtif ini dia dibagi langsung. Ini dan setiap bulannya Basnas juga sudah membagi sebanyak 60 paket kepada fakir. Harus kita bedakan fakir dengan miskin. Kalau fakir dia tidak punya tenaga, tidak punya saudara untuk menopang hidupnya, sehingga dia harus hidup dengan belas kasihan orang lain. Kalau miskin, dia punya tenaga, punya usaha, akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya cukup makan sehari, besok cari lagi. Cukup makan sehari, cari lagi besok. Itu pun kadang-kadang tidak cukup. Itu yang dikatakan miskin. Jadi mengenai pemberdayaan ekonomi umat ini sebenarnya tidak hanya di zakat, di wakaf juga ada, di BMT juga ada, ya. BMT Baitul Mal wa Takwim itu juga punya uang, tapi mereka ada bagi hasil namanya. Kalau saya mengapresiasi di Basnas ini, dia meminjamkan kepada pengusaha kecil, tapi dia tidak memiliki bunga, ya. Tidak ada bunga. Pinjam 2 juta, bayarnya 2 juta. Mau berapa bulan? 10 bulan, berarti 200 bulan. Dan tidak ada bunga, 0 rupiah. Tapi disarankan di situ katanya harus berinfak, ya. Tidak harus, ya, disarankan berinfak. Untuk apa? Untuk menambah berkah usaha. Mau 1.000, 2.000, 3.000, terserah, ya. Supaya untuk mengambil berkah daripada usaha tersebut. Saya sangat mengapresiasi, ya, pemberdayaan ekonomi umat zakat produktif ini, ya. Di Badan Amil Zakat itu ada petugas-petugasnya, ya, seperti Pak Joko, ya, Pak Irwan, Pak Andi, ya. Mereka bekerja memang sudah, ya, ada gajinya. Jadi tidak diambil daripada hasil, ya, dana produktif itu, ya. Jadi dia di situ tidak ada bunga, ya, yang tidak ada benefit, ya, profit daripada zakat produktif itu. Jadi ibu-ibu yang hari ini menginfakkan, ya, uangnya ke kotak infak ini adalah sebagian dari jihad kita, ya, untuk menolong orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang tidak mampu, ya. Sebenarnya di sini katanya sudah ada informasi-informasi yang didapat dari Basnas yang punya Android, ya, handphone, juga bisa melihat kegiatan-kegiatan Basnas apa aja ini yang digunakan dana-dana zakat ini, ya. Kalau yang punya Android, ketik aja di situ Kota Tebing Tinggi basnas.go.id.
langsung di situ nampak semua kegiatan-kegiatannya. Kalau ingin lebih jelas lagi, datang ke kantornya di belakang Masjid Agung. Untuk apa nih Pak uangnya yang dikumpul? Ya kemana saja? Pak ini ada orang miskin Pak di tetangga kami, tolonglah Pak dibantu. Ya. Pak kami di sini ada beberapa kelompok, kami ingin tidak memiliki modal untuk usaha. Ya, silahkan ya masukkan. Dan di sana nanti disurvei oleh petugas, dan apabila memang layak dibantu ya, dan memang memenuhi persyaratan, itu nanti akan dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi. Istilah pengelolaan zakat itu. Dan tim Basnas juga selektif. Artinya dalam pemberian pinjaman ini tidak hanya dia langsung memberikan pinjaman, tapi nanti disurvei kalau memang skala Likert atau nilai bukan hanya miskin saja, tapi dia ditengok dari nilai ibadahnya. Apakah dia dalam kehidupannya baik, kemudian misalnya laki-laki dia rajin ke masjid, apakah dia rajin ke perwiritan, ya. Nanti itu nanti akan diseleksi oleh tim Basnas. Kenapa? Karena di sini tidak ada jaminan. Jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kuncinya